Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nima Debunga. Saat ini saya sedang melanjutkan studi di Universitas Pelita Bangsa, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjabarkan mengenai sistem manajemen keamanan informasi. Ditonton sampai habis ya teman-teman. Baik, mari kita bahas. Mengapa sistem manajemen keamanan informasi harus ada? Karena informasi dalam perusahaan disebut juga dengan aset, sehingga perlu dilindungi. Itu sebabnya mengapa harus ada. Lalu, apa saja sih yang harus dilindungi? Ada 3 dalam sistem manajemen keamanan informasi yang harus dilindungi, yaitu ada people, proses, dan teknologi. Kita mulai dulu dari people. People itu disebut juga dengan orang atau badan yang berinteraksi dengan informasi milik organisasi atau perusahaan. Contohnya, pemilik saham perusahaan, pihak manajemen dan staf, pelanggan, vendor, pemerintah, lalu ada penyedia jasa di konsultasi, konstruksi, dan layanan. Pokoknya orang-orang yang berinteraksi dengan si informasi itu sendiri. Lalu yang kedua ada proses. Proses atau disebut juga dengan alur kerja ini merupakan langkah berulang yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Contohnya seperti pelaporan insiden, permintaan perubahan, lalu pemenuhan perubahan, ada juga pengolahan akses dan pengolahan identitas. Terakhir ada teknologi, yaitu sesuatu yang digunakan untuk meningkatkan apa yang sedang dikerjakan atau sedang dilakukan. Contohnya seperti komputer, smartphone, sistem operasi, aplikasi yang software maupun hardware. Nah, kan tadi kita udah bahas tuh apa saja yang harus dilindungi. Jadi kita udah tahu secara garis kecilnya sistem manajemen keamanan informasi itu apa. Nah, jadi sistem manajemen keamanan informasi merupakan bagian dari keseluruhan sistem manajemen organisasi untuk menetapkan, mengoperasikan, memantau, meninjau, memelihara, dan meningkatkan keamanan informasi yang dibangun dengan pendekatan resiko. Sistem manajemen keamanan informasi sendiri menggunakan standar keamanan informasi yang diterbitkan oleh ISO, yaitu International Organization for Standardization, dan ICE, yaitu International Electronical Communication, yang menjelaskan syarat-syarat untuk membuat, menerapkan, melaksanakan, memonitor, menganalisa, dan memelihara serta mendokumentasikan sistem manajemen keamanan informasi. Mengapa sistem manajemen keamanan informasi menggunakan ISO atau ISO 27001? Karena yang pertama, ISO atau ISO 27001 itu menjadi standar SNI dalam mengelola keamanan informasi untuk semua organisasi di Indonesia oleh Badan Standarisasi Nasional. Lalu yang kedua, mencakup seluruh tipe organisasi dari perusahaan komersial, pemerintah, dan organisasi no-profit, dan semua ukuran bisnis dari mikro sampai multinasional. Yang ketiga, sudah banyak yang menggunakan ISO atau ISO 27001 di seluruh dunia. Yang keempat, standar ini bersifat independen terhadap produk TIK atau tidak tergantung pada produk tertentu. Dan yang terakhir, yang kelima, membangun kepercayaan kepada para pemangku kepentingan terkait keamanan informasi jika sistem manajemen keamanan informasi disertifikati secara formal. Bagaimana proses perancangan sistem manajemen keamanan informasi? Nah, sistem manajemen keamanan informasi menggunakan rincian proses yang disebut PDCA atau Plan, Do, Check, dan Action. Lalu untuk plan sendiri menetapkan kebijakan, prosedur, sasaran keamanan informasi, dan proses sistem manajemen keamanan informasi yang bersangkutan untuk mengelola resiko dan meningkatkan keamanan informasi, memberikan hasil yang sesuai dengan keseluruhan dari sasaran tersebut. Dan ada do, menerapkan dan mengoperasikan kebijakan, prosedur, kontrol keamanan, dan proses sistem manajemen keamanan informasi. Lalu ada cek juga, menilai dan mengukur kinerja proses terhadap kebijakan, sasaran keamanan informasi, praktek sistem manajemen keamanan informasi, dan melaporkannya ke pihak manajemen untuk ditinjau. Dan yang terakhir ada action, melakukan tindakan perbaikan berdasarkan hasil audit dan tinjauan pihak manajemen atau informasi terkait lainnya sehingga mencapai peningkatan yang berkelanjutan.
Ada pula dengan contoh dari studi kasus sistem manajemen keamanan informasi, yaitu saya ambil dari kronologi kasusnya perentasan data 279 juta warga Republik Indonesia BPJS, di mana dalam kasus ini BPJS mengalami kebocoran data sebesar 279 juta warga Republik Indonesia. Padahal Ali menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan sebenarnya telah menggunakan sistem keamanan berstandar ISO 27001 dan sudah terverifikasikan, namun tetap mengalami kebocoran. Adapun data yang berisi nomor kartu, NIK, nomor ponsel, email, alamat, dan gaji, data tersebut bocor. Tanggapan saya, menurut saya ya, kasus perentasan data 279 juta warga RI BPJS merupakan dampak negatif dari adanya sistem keamanan informasi media digital, sehingga pihak manajemen harusnya melakukan pengawasan rutin pada sistem keamanan informasi walaupun telah menggunakan sistem keamanan berstandar ISO 27001 dan sudah tersertifikasi. Jadi langkah utama untuk menjaga keamanan agar tidak terjadi perentasan di kemudian hari yaitu dengan melakukan penutupan sementara aplikasi yang berisiko, melakukan prevensi action untuk penguatan sistem keamanan TI, dan menerapkan biometric fingerprint dan face recognition untuk proses pelayanan serta administrasi. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bye-bye.